Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Kemana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan bapak-bapak pegawai kepala dinas lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam. Bapak-bapak polisi, tentara lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Nah, salah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud, asli. Mereknya Casio orang.
Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran, tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, kalau pang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah mencari emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman.
Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, tak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi.